Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Saiful Mukmin dari D3 Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berpikir kreatif, ya. Sebelum kita membahas berlanjut tentang berpikir kreatif, tentu kita harus tahu dulu kreativitas itu apa, begitu. Dan bagaimana kita bisa berkreativitas dengan secara baik, ya. Oke, kreativitas pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru dan asli, begitu, atau sebelumnya belum dikenal seperti itu. Jadi hal yang baru yang seseorang belum mengenalnya dengan baik, itu adalah suatu kreativitas. Nah, kreativitas itu bisa dikenal dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Kriteria kreativitas itu seperti apa, toh? Oke, kita akan bahaskan satu persatu. Yaitu yang pertama, yaitu sensitive to problem. Artinya, kreativitas dilihat dari kepekaan terhadap masalah yang muncul, begitu. Jadi, saat di lingkungan atau di situasi kita, baik itu lingkungan kerja, baik itu lingkungan sekolahan atau lingkungan kita duduk di suatu daerah, tentu kita harus bisa peka, ada apa ini, dan kalau ada masalah, itu solusinya yang terbaik itu seperti apa. Itu adalah kepekaan masalah. Yang kedua, kaitannya dengan originality. Apa itu? Yaitu pemecahan masalah dengan cara baru, bukan meniru pemecahan masalah yang lain, begitu. Jadi saat kita menemukan masalah, itu kita tidak mencontoh atau mungkin meniru. Jadi memunculkan hal yang baru untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Apa itu? Artinya adanya kecerdikan dalam pemecahan masalah. Jadi saat kita menemukan masalah, kita harus bisa ingenuity atau kecerdikan. Bagaimana ya ini bisa dipecahkan dengan baik secara benar, begitu. Kita harus cerdik dan tanpa merugikan pihak lain. Kita harus cerdik dan solusinya harus tepat, begitu. Dan selanjutnya, kreativitas itu juga kriterianya yaitu bridge atau ketepatan dalam pemecahan masalah dan berguna. Artinya apa? Jadi bridge artinya dalam memecahkan masalah itu harus bisa tepat dan bisa digunakan oleh suatu, baik itu individu maupun instansi maupun kelompok. Jadi kita harus bisa tepat, begitu, dalam memberikan kreativitas kita untuk memecahkan masalah. Dan selanjutnya adalah recognition by person, atau ada pengakuan dari kelompok tentang penemuannya. Jadi pas saat kita atau seseorang menemukan masalah, itu ada pengakuan dari kelompok lain bahwa oh iya, itu masalahnya tepat dan solusinya juga tepat, begitu. Jadi kreativitas itu ada 5 kriteria yang perlu ada dalam kreativitas. Oke? Dan selanjutnya, pas saat kita tadi buka kita bagaimana kita berpikir kreatif, tentu kita harus mengenal dulu kreativitas, dan itu sudah saya sampaikan di awal tadi. Untuk selanjutnya, berpikir kreatif, kita harus tahu dulu berpikir kreatif, ya,
itu juga bahwa sesungguhnya adalah suatu kemampuan berpikir yang berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi, bahwa situasi itu terlihat atau teridentifikasi adanya masalah yang ingin harus diselesaikan. Itu dari Sabandar, beliau menyatakan seperti itu. Oke, selanjutnya kita kalau sudah berpikir kreatif dan kita tahu bahwa berpikir kreatif tadi adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah, atau yang disampaikan oleh Coleman dan Hyman bahwa menyebutkan berpikir kreatif adalah suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian originality dalam mengembangkan sesuatu generaring. Dan bagaimana ciri-ciri berpikir kreatif? Yang pertama adalah hasrat keingintahuan yang cukup besar. Keinginan yang cukup besar begitu. Jadi apa tuh itu? Dan bagaimana tuh? Jadi kita ada keinginan yang cukup besar untuk bisa memecahkan masalah itu. Ini masalah apa ya? Jadi ada hasrat keinginan yang cukup besar. Terus ciri-ciri berpikir kreatif yang kedua adalah bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Jadi saat kita punya pengalaman banyak, jangan berpikir bahwa saya sudah banyak pengalaman ini, jadi apa yang Anda sampaikan itu salah. Jangan pernah mengucapkan salah pada seseorang yang menyatakan pikirannya. Jadi terima dulu, digali, dianalisa begitu. Itu adalah suatu pelakuan yang bijak. Dan selanjutnya, ciri-ciri berpikir kreatif itu adalah panjang atau banyak akal. Jadi, ini kok nggak baik ya? Kok ternyata pas saat kita mau memecahkan masalah, ini jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa? Itu dia harus bisa berwawasan luas. Jadi harus panjang akal, begitu ya. Terus selanjutnya, keingintahuan tentu untuk menemukan dan meneliti. Jadi pas saat kita ada masalah itu, kita harus bisa menemukan dan meneliti. Ini sebenarnya masalahnya dari mana toh? Ini berdasarkan dari apa toh? Itu kita harus bisa menganalisa, meneliti begitu, agar nanti saat kita memecahkan masalah itu bisa baik. Itulah kreativitas ya. Terus selanjutnya, cenderung menyukai tugas yang berat dan sulit. Saat dia diberikan tugas yang berat atau sulit, dia tidak menolak, dia malah senang karena ada tantangan begitu. Dan selanjutnya, ciri yang berikutnya adalah memiliki dedikasi, bergairah serta aktif dalam melakukan tugas. Jadi pas saat baik itu di lingkungan kerja, baik itu di pendidikan atau apa, orang itu sangat bergairah kaitannya apa yang dia lakukan begitu. Bukan mager ya, malas gerak, tapi dia bergairah begitu. Dan selanjutnya adalah berpikir fleksibel, jangan nggak kaku gitu ya, jangan kaku. Jadi pas saat ada orang mengutarakan, menyampaikan hal sesuatu yang baru, kita terima, kita analisa, kalau memang itu baik, kenapa tidak kita gunakan begitu. Jadi tidak kaku lah, kita harus bisa berpikir fleksibel. Itu adalah ciri-ciri orang berpikir kreatif. Selanjutnya, menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban lebih banyak. Itu ciri-ciri orang berpikir kreatif. Jadi pas saat menerima pertanyaan,
dan kita menjawabnya seadanya, itu berarti orang itu tidak kreatif. Kalau jawabannya itu banyak dan detail, apalagi malah jelas dari pangkal sampai ujungnya, dan orang itu menerima dengan pertanyaannya dengan cukup, itu adalah orang yang kreatif, ya. Terus selanjutnya, kemampuan membuat analisis dan sintesis. Jadi dia peka dan analisa ini masalah apa toh, dan ini harusnya harus seperti apa. Kita harus di situ kita bisa analisa, bisa baiknya sintesis, ya. Selanjutnya, ciri-ciri orang kreativitas adalah memiliki semangat bertanya serta meneliti. Tadi analisa dan sintetis, dan memiliki semangat bertanya serta meneliti. Jadi kalau dia tidak tahu, dia tanya, dia selalu tanya. Oke, baik. Ciri-ciri berikutnya adalah memiliki semangat bertanya serta meneliti. Jadi orang berpikir kreatif, dia selalu keinginan tahunya tinggi sekali. Dia tanya, kalau tidak tahu dia tanya, dan meneliti apakah benar apa yang disampaikan si A atau si B atau si C, dan dia tidak langsung menerima mentah-mentah, tapi meneliti apakah benar itu dia jawabannya, apakah benar ini yang disampaikan. Dia harus meneliti, memastikan begitu. Orang berpikir kreatif seperti itu. Selanjutnya adalah memiliki daya abstrak yang cukup baik. Jadi bagaimana dia dalam berpikir itu realitanya atau berpikir abstraknya itu sangat cukup baik. Selanjutnya, orang berpikir kreatif adalah memiliki latar belakang membaca yang cukup luas. Jadi, ayo, kalau kita ingin berpikir kreatif, perbanyaklah membaca, ya. Jangan skip saja, atau saat dosen itu mengupload materi, jangan di-download dan disimpan, tapi dibaca. Walaupun scan sekali saja, scan dulu apa toh ini maksud dan tujuannya seperti apa. Kita harus tahu dulu. Setelah tahu, pas saat kita membaca 2 kali, baru paham. 3 kali, baru mungkin apa yang ingin disampaikan oleh dosen kita itu bisa masuk pada diri kita sebagai mahasiswa begitu, ya. Oke. Dari tadi pengertian berpikir kreatif dan sebelumnya adalah kreativitas seperti apa, tentu kita sudah paham. Tadi saya jelaskan ya, dari satu persatu ciri-ciri orang berpikir kreatif. Terus bagaimana tahapannya untuk dalam berpikir kreatif? Oke, tahapan pertama, kita harus mempersiapkan untuk memperoleh fakta tentang persoalan yang akan dipecahkan, mengumpulkan informasi atau data, menggali data dari apa yang sudah menjadi masalah itu. Jadi kumpulkan dulu, ini apa toh, masalah ini dari apa toh, ujungnya dari mana, kita kumpulkan dulu. Setelah itu tahap usaha, yaitu tahap di mana individu menerapkan cara berpikir divergen atau menyebar. Jadi pas saat tahap usaha itu, saat kita berpikir nyebar, ini masalahnya seperti apa tuh, begitu. Dan selanjutnya adalah tahap pengertian. Sebelum tahap pengertian, ya kita selanjutnya adalah tahap inkubator, yaitu di mana individu seakan-akan meninggalkan atau melepaskan diri dari persoalan dan memasukkannya ke dalam bawah sadar atau mengeraminya begitu. Sedang kesadarannya memikirkan hal-hal yang lain. Jadi pas saat kita ingin memecahkan masalah itu, kadang kita itu udahlah, lepas dulu. Masalah yang kita pikirkan lepas dulu dan berpikir kegiatan jalan lain. Itu akan menimbulkan insight yang baru. Pas saat tahap inkubator tadi, itu kadang saat kita melakukan kegiatan lain, itu tiba-tiba akan muncul sesuatu yang
kita inginkan begitu. Nah, tahap selanjutnya setelah tahap inkubator selesai, kita melakukan kegiatan lain. Selanjutnya adalah tahap pengertian, tahap diperoleh dari insting aha, begitu. Pas saat aha itu adalah apa yang kita inginkan pasti muncul di situ. Oke. Selanjutnya saat dari pengertian kita ada tahap evaluasi, di mana tahap di mana ide-ide yang dihasilkan diperiksa dengan teliti serta kritis dengan memisahkan ide-ide kurang berguna dan tidak sesuai yang terlalu mahal biasanya bila dilaksanakan begitu. Jadi kita bisa memisahkan, menganalisa, oh ini seperti apa. Itu adalah tahap evaluasi. Selanjutnya adalah dalam tahap ini semua pengalaman dan penilaian sangat diperlukan dan sering tahap ini disebut tahap verifikasi. Jadi tahapan itu perlu kita lakukan dari tahap per tahapnya untuk bagaimana kita bisa menemukan kreativitas untuk memecahkan masalah. Oke, terus selanjutnya hambatan. Biasanya kalau kita berpikir pasti ada gangguan atau hambatan yang sering terjadi pada diri kita atau mungkin orang lain. Bagaimana? Yang pertama biasanya emosional, yaitu ketidakmampuan berpikir kreatif akibat perasaan yang tertentu atau yang mengganggu begitu. Saat kita emosi, biasanya itu keadaan kita itu kenormalannya jadi turun. Jadi kesadarannya itu kurang. Jadi kita harus bisa berusaha untuk emosinya yang baik. Kalau setidaknya ya kita bisa menjaga emosi kita itu dengan positif begitu, agar kreativitas kita bertumbuh ya. Dan selanjutnya adalah hambatan persepsi. Bagaimana hambatan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual di mana individu kurang mampu mempersiapkan masalah yang dihadapi secara jelas dan benar. Jadi persepsi ini juga penting ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah hambatan yang dipelajari. Hambatan berpikir kreatif karena terpaku pada apa yang dipelajari. Itu juga hati-hati teman-teman. Jadi kadang pas saat kita pelajari kita fokusnya di situ, kaku di situ. Padahal pemecahan masalah itu bukan dari apa yang kita baca, bisa mungkin referensi yang lain untuk bisa merujuk pada solusi yang kita inginkan. Begitu teman-teman. Jadi hambatan ini perlu kita urai lagi agar kita bisa berpikir kreatif dengan baik. Oke teman-teman. Dari situ mari kita bisa berpikir kreatif untuk memecahkan masalah dengan baik. Tentu di penghujung acara ini saya berpesan bahwa mari kita selalu menjaga pikiran kita untuk selalu positif dan selalu bahagia agar kita dalam berpikir itu lebih baik dan lebih kreatif lagi. Oke, salam maju untuk saya, untuk kalian, dan untuk bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu.